Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ngaji lagi ya. Ngaji sekarang masih membawa kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukfiru minal jima'i. Di sini dikatakan bahwa orang yang sering melakukan berhubungan biologis la yakhfa haramuhu sari'an, maka itu enggak akan samar lagi, akan cepat kelihatan tua. Waduh, gimana ini nih? Wa qillati quwwatihi, dan juga akan kurang kekuatan tubuhnya. Wa dhuhuri syaibi fihi, dan juga akan tumbuh uban di kepalanya. Baik. Mungkin referensinya akan saya baca segini dulu ya. Barusan dikatakan bahwa kita jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu sering kita melakukan berhubungan biologis ya, kurang baik tuh katanya. Nah, mungkin sekarang ada di benak kita yang dikatakan banyak itu berapa kali? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Yang dikatakan banyak itu emang berapa kali sih? Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba Troy 80 ini. Troy 80 ini khasiatnya bisa semakin menambah durasi panjang dan juga stamina lebih kuat. Selain dengan rasa yang begitu enak, karena dengan rasa cappuccino, kopi ini juga aman sekali kita konsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Cara buatnya juga gampang, kita tinggal menyeduhnya dengan air panas. Kalian bisa mengkonsumsinya antara 2 sampai 4 jam sebelum melakukan berhubungan dengan pasangan ya. Maksimal penggunaan 1 kali sehari untuk mempertahankan fungsi yang prima. Kopi Troy ini aman dikonsumsi meskipun kalian punya penderita lambung, hipertensi, dan juga jantung. Kopi ini bisa diminum panas ataupun dingin. Wanita juga bisa loh meminumnya. 1 hari berapa kali ataupun 1 minggu berapa kali gitu ya. Karena gini ya, kalau secara normalnya misalkan fisik kita yang sehat lah, bisa dikatakan fisik kita yang sehat, itu sebetulnya kita kembali lagi tergantung kepada umur ya, karena itu umur pengaruh, jelas lah umur itu pengaruh, dan bisa saja kondisi itu juga pengaruh, karena kan setiap pasangan suami istri itu kadang ada yang mana suaminya misalkan kerja di luar kota sehingga bertemu dengan istrinya misalkan seminggu sekali ya kan, ataupun 2 minggu sekali, atau bahkan sampai 1 bulan sekali baru bisa pulang ke rumahnya. Ya, maka kan itu perlu ada kesepakatan juga ya antara pasangan suami dan juga pasangan istri. Dan kesehatan juga itu pengaruh sekali. Ya karena bisa saja umurnya itu masih muda gitu ya. Misalkan umurnya masih 30 tahun, tapi sekarang kan penyakit itu tidak kenal usia ya. Umur kok masih 30 tahun tapi naudzubillah misalkan sudah terkena penyakit diabetes gitu ya. Maka itu kan akan pengaruh sekali akan ereksi bagi laki-laki tersebut. Nah, ini jadi saya akan berkata penelitian kurang lebih ya sekitar 80%-an ini akurat, bahwa kebanyakan orang itu bisa dilihat berapa kalinya secara normalnya itu tergantung umur. Kalau misalkan umur kita yang umur sekitar ya 20 tahunan gitu ya, umur 20 tahun sampai 30 tahun, di dalam 1 minggu, ini berarti dalam 1 pekan ya perhitungannya,
Di dalam 1 minggu itu biasanya melakukan, dalam 1 minggu itu bisa sampai 4 kali seperti itu. Jadi kalau dikalkulasikan ya 2 hari sekali lah gitu ya. Ini mungkin pengantin-pengantin yang belum terlalu lama ya, misalkan pengantin yang baru 3 tahunan, paling lama 4 tahunan gitu ya, kalau umur dari 20 ke 30. Nah itu fisiknya masih bagus, masih kuat, sehat gitu ya, dan hormonalnya juga masih bagus seperti itu. Nah tapi kalau misalkan kita udah naik lagi umur nih, misalkan udah umur 30 tahun, nah kalau umur 30 ke umur 40 biasanya itu menurun lagi di dalam 1 minggu, biasanya 2 hari sekali, ini mungkin dalam 1 minggu ya cuma 3 kalian gitu ya dalam 1 minggu. Jadi bisa dikatakan ya sekitar 2 ataupun 3 hari sekali lah gitu. Lantas ketika umur kita bertambah lagi, ketika udah berkepala 4 nih, seperti saya ini ya sekarang yang udah berkepala 4 itu biasanya menurun lagi nih gitu ya, umur 40 sampai ke umur 50-an, misalkan istrinya 40-an, suaminya 50-an gitu ya. Biasanya itu menurun lagi gitu, biasanya di dalam 1 minggu cukup melakukan itu 2 kali saja. Kemudian ketika umur 50 sampai umur 60 selanjutnya biasanya sih dalam 1 minggu itu cukup hanya melakukan 1 kali saja. Nah itu adalah memang kebanyakan orang secara fisiknya yang memang sehat normal itu biasanya seperti itu normal kalau misalkan melakukannya sebanyak itu. Tetapi ya itu kembali lagi ya tergantung kepada gaya style kita kesehariannya. Bahkan pernah gitu juga menemui ada nenek-nenek yang namanya nenek gitu kan, ya udah nggak muda lagi, nenek yang udah berumur 50 tahun dan suaminya yang udah berumur 60 tahun. Tetapi Masya Allah mengatakan bahwa nenek tersebut dalam 1 minggu dia itu bisa melakukan sampai 3 kali. Seharusnya itu kan kalau bisa sampai 3 kali itu kan umur 30-40 tahunan gitu ya. Tapi ini sang nenek yang umur 50 tahun bisa loh katanya dalam 1 minggu melakukan sampai 3 kali dengan suami. Ataupun paling sedikit katanya 2 kali. Ketika ditanya resepnya apa sih Nek gitu ya, resepnya kok bisa ya bisa sampai seperti ini, bisa masih eksis gitu dengan suami Anda. Katanya nggak ada rahasia yang apa, yang gimana gitu. Cuman memang nenek sama kakek tersebut itu diperhatikan gaya hidupnya baik. Artinya ya makanan yang diasumsi makanan kesehariannya itu cukup baik gitu ya. Buah, sayur, daging yang biasa dia makan, seperti nggak ada makanan-makanan yang aneh. Dan juga kesehariannya itu si kakek sama nenek itu yang senang sekali berolahraga. Mulai dari jalan kaki bareng sama suami gitu ya, lari-lari kecil bareng suami, dan kakek nenek ini senang banget berolahraga itu apa? Bulu tangkis seperti itu. Dan yang terakhir mengatakan nenek tersebut bahwa aku bersama si kakek nih gitu ya, orangnya itu ya selalu have fun, yang selalu bahagia, jarang banget stres, apalagi sampai depresi enggak pernah katanya. Ya intinya selalu menikmati hidup ini. Nah ini berarti dikatakan kenapa bisa melakukan hal itu, berarti ini sehat lahir dan juga batin kalau menurut saya ya. Kesehatannya benar-benar dijaga dan hatinya selalu bahagia. Berarti ini menunjukkan bahwa sang nenek dan juga kakek yang begitu sangat bersyukur sekali kepada Allah ya. Karena kalau misalkan kita nggak bersyukur kepada Allah, maka kan otomatis hatinya tidak akan bahagia. Kalau bahagia berarti itu menunjukkan bahwa kita penuh rasa syukur kita kepada Allah. Jadi itu mungkin adalah resepnya agar kita selalu eksis bersama pasangan kita seperti itu. Nah kembali lagi dengan apa yang dibahas di dalam kitab Fathul Izar ini, lalu yang dikatakan dengan muksir, yang dikatakan dengan banyak itu gitu ya. Itu sebetulnya berarti berapa kali sih? Mungkin yang dikatakan dengan muksir di sini itu adalah khusus bagi orang yang hyper gitu ya. Yang hyper, yang ingin sekali terus-terusan melakukan hubungan itu. Bahkan orang yang hyper itu secara penelitian dalam 1 hari bisa loh sanggup melakukan meminta sampai 4 ataupun bahkan sampai 5 kali dalam 1 hari. Bayangkan. Gimana enggak cepat tua gitu ya, gimana enggak cepat lemah gitu badannya gitu ya. Bayangkan dalam 1 hari dia bisa melakukan sampai 4 kali. Ini bukan pengantin baru loh. Kalau pengantin baru mah ya wajar gitu ya. Kalau pengantin baru kan bisa dalam 1 hari melakukan sampai 3 kali, misalkan pagi, sore dan juga malamnya gitu ya.
Ini bukan pengantin baru, jadi ini orang yang hyper yang emang udah berumah tangganya yang udah lama, umurnya juga udah cukup lumayan lah gitu, tetapi ingin terus menerus seperti itu gitu ya. Ini biasa sih nyambungnya ke kejiwaan, karena biasanya orang yang hyper ini justru ketika melakukan berhubungannya itu biasanya kebanyakannya itu tidak mendapatkan suatu kenikmatan yang terlalu gimana, karena tidak terlalu nikmat biasanya ya itu inginnya mengulang lagi karena tidak merasa ada kepuasan seperti itu ya. Jadi jangan takut ya. Jadi yang dimaksudkan dengan wal mukthiru, apa yang dikatakan oleh ulama tersebut itu adalah bagi orang yang memang punya hyper gitu ya di dalam melakukan berhubungan intim seperti itu. Jadi ya kesimpulannya yang saya sampaikan ini, di dalam kita melakukan berhubungan pasangan suami dan juga istri, kita utamakan bukan kuantitas tetapi apa coba? Kualitasnya ya. Karena kalau kuantitas saya berpikir itu seperti kayak resep makan obat gitu ya, harus diminum pagi, siang dan sore gitu. Jadi yang terpenting kalau menurut saya bukan kuantitasnya, bukan seringnya, tetapi meskipun kita melakukan dalam satu minggu cuma 2 kali saja, tetapi setiap kali kita melakukan berhubungan dengan pasangan suami istri selalu berkesan. Nah itu kan yang kita harapkan, berhubungan secara berkualitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam kitab Fathul Izzat ini mendapatkan suatu kemanfaatan, menambah keharmonisan, wabil khusus bagi pasangan suami istri. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.